Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu, channel YouTube official Mask for the Dead mengupload sebuah video dan ternyata mereka merilis hero baru yaitu Platinum Armor. Nah, di video kali ini bakal gue breakdown semua informasi yang bisa diambil dari karakter itu. Sebelumnya, gue sudah pernah bahas skill Victim dan Zesi Zesume yang ada di versi Mask for the Dead. Jadi kalau kalian penasaran seperti apa skill mereka, bisa langsung tonton video itu. Sekedar info buat kalian, semua informasi yang berasal dari Mask for the Dead belum tentu canon dengan cerita utama di versi light novel, terutama untuk tampilan overdrive skillnya. Karena bisa saja, apa yang ditampilkan di sini sudah mendapatkan efek dramatisir. Tapi, satu hal yang bisa dipastikan yaitu deskripsi setiap karakternya mengikuti dengan apa yang ada di versi light novel. Simpelnya nih, secara deskripsi bisa dibilang canon, tapi kalau secara animasi skill, belum tentu canon. Oke, seperti biasa, sebagai awal video, gue mau kalian nonton dulu trailer gameplay dari Platinum Armor. Lalu setelah itu, bakal gue breakdown satu persatu. Scene pertama yang bisa kita lihat adalah bentuk utuh Platinum Armor dengan 4 senjata yang melayang dan dia berkata, "Kamu ditakdirkan untuk hancur di sini." Setelah itu muncul Platinum yang mengayunkan tangannya dan diikuti dengan pergerakan keempat senjata tadi yang terbang ke arah target. Nah, kalau kalian notice, scene awal ini mengingatkan gua dengan cuplikan pertarungan Platinum Armor melawan Shaltir yang ada di awal season 2. Karena kalau kita melihat dari angle kamera dan ayunan tangan Platinum Armor, ini beneran sama persis seperti scene di season 2 itu. Sehingga gua rasa informasi ini bisa kita hubungkan dengan sebuah cerita alternatif yang pernah Maruyama rilis tapi sudah dikonfirmasi bukan cerita canon. Nah, topik ini bakal gua bahas belakangan. Kita lanjut dulu. Semua senjata itu kemudian membentuk semacam formasi yang memunculkan sebuah lingkaran sihir tak dikenal berwarna merah dengan efek petir. Asumsi gua untuk scene ini, terlepas dari warna lingkaran sihirnya, motif atau bentuk lingkaran sihirnya bisa dibilang berbeda jauh dengan sihir yang ada di New World, sehingga kemungkinan ini adalah contoh lingkaran sihirnya Wild Magic. Lalu, Platinum Armor mengeluarkan aura berwarna biru dan terlihat kalau dia memunculkan wujud naga yang transparan. Di sini dia ngomong, hancurlah kekuatan yang mampu mengotori dunia. Di video gue yang ngebahas tentang Wild Magic, sudah dijelaskan kalau Wild Magic adalah sihir yang mengonsumsi jiwa. Sehingga asumsi gue, aura biru di sekitar armor dan bentuk naga transparan ini sebenarnya adalah ilustrasi jiwa yang digunakan ketika Wild Magic dipakai. Lalu kalau melihat bentuk tanduk dan kepalanya, sudah pasti wujud naga itu adalah jiwa dari Platinum Dragon Lord. Kemudian Platinum Armor berteriak musnahlah sambil mengeluarkan cahaya semacam Kamehameha yang terlihat seperti semburan dari naga yang transparan tadi. Untuk scene ini mengingatkan gua dengan Soulbreaker Breath milik Cure Elim. Di Evil Side Story, Elder Coven Dragon Lord mengeluarkan Wild Magic terkuatnya dengan perantara semburan dari mulut. Jadi mungkin saja Kamehameha dari Platinum Armor sebenarnya adalah Wild Magic dengan perantara semburan dari jiwanya Platinum Dragon Lord. Dan scene terakhir, serangan itu mengenai musuh, lalu muncul sebuah ledakan yang cukup mengerikan. Nah, ledakan ini yang membuat gua semakin yakin kalau skill Platinum Armor di sini ada hubungannya dengan cerita alternatif yang gua singgung tadi. Buat yang nggak tahu, Maruyama pernah merilis sebuah cerita pendek yang disebut cerita alternatif. Kenapa alternatif? Karena ceritanya sudah dipastikan tidak canon. Ini adalah potongan cerita yang menjelaskan kejadian setelah Shaltir terkena serangan dari armor Platinum Dragon Lord. Yang ngebuat ceritanya tidak canon karena dalam cerita ini, Shaltir masih belum tercuci otak tapi dia sudah bertemu dengan Platinum Dragon Lord dan juga Shaltir langsung sekarat hanya karena satu serangan dari Platinum Armor. Nah, bagian yang menurut gua terhubung dari animasi skill ini adalah deskripsi serangannya. Di cerita ini kita diberitahu kalau Shaltir terkena sebuah ledakan yang dahsyat. Serangan itu membuat dunia seperti diterangi cahaya putih dan memunculkan suara dentuman yang keras serta erupsi yang panas. Gelombang dari serangan itu membuat tanah dan pasir menjadi terbang dan membentuk awan jamur di udara. Asumsi gua, efek animasi di Mask for the Dead mengambil inspirasi dari serangan Platinum Armor yang ada di cerita alternatif ini. Lihat aja sini nih, serangan dari Platinum Armor memunculkan sebuah ledakan dahsyat seperti yang Shaltir jelaskan. Lalu kalau kalian nonton dengan speed yang lambat, sesaat sebelum ledakan terjadi, memang seluruh layar menjadi putih. Dampak serangannya pun memunculkan efek suara dentuman yang keras dan di sekelilingnya memunculkan semacam erupsi lava. Sedangkan untuk deskripsi membentuk jamur di udara tidak bisa dipastikan karena kita hanya diperlihatkan bentuk ledakannya saja dan bukan kejadian pasca serangan itu dikeluarkan. Ya intinya, gue cukup yakin kalau animasi skill ini mengambil referensi dari serangan Platinum Armor di versi cerita alternatif. Sekarang untuk bagian scene yang gue sebut mirip. Pastinya bukan sebuah kebetulan kenapa skill Platinum Armor dibuat mirip dengan apa yang kita lihat di cuplikan animenya.
Mulai dari angle kamera, posenya Platinum, bahkan scene per scene pun bisa dibilang sama. Ditambah dengan informasi kalau bentuk serangannya mirip dengan yang ada di cerita alternatif, jadi sangat aman untuk berasumsi kalau mungkin saja ini adalah serangan yang Shalltear terima ketika dia melawan Platinum Dragon Lord di akhir season 1. Kalau kita hubungkan dengan informasi di light novel, pada saat ditemukan, Shalltear sedang dalam kondisi menggunakan full armor yang menjadi pertanda kalau dia baru saja berhadapan dengan musuh yang kuat. Nah, musuh yang Shalltear hadapi itu adalah Platinum Armor, sehingga alasan kenapa Shalltear harus menggunakan full armornya agar dia bisa terlindung dari serangan yang kita lihat tadi. Cuma, kalau serangan ini adalah Wild Magic, harusnya item dengan tier di bawah Divine Class item seperti armornya Shalltear tidak akan mampu menetralkan serangan dari Wild Magic. Jadi mungkin saja, Wild Magic yang kita lihat di sini sebenarnya adalah mid tier Wild Magic atau bahkan low tier. Makanya damage serangannya tidak begitu besar untuk merusak armornya Shalltear. Atau kemungkinan lain, serangan yang ada di animasi ini memang adalah high tier Wild Magic milik Platinum Dragon Lord, karena di intermission volume 9, kita diberitahu kalau serangan terkuat Platinum Dragon Lord adalah Wild Magic yang mampu menyebabkan ledakan dahsyat. Sedangkan yang di versi light novel, Platinum Dragon Lord hanya menyerang Shalltear dengan senjata saja tanpa menggunakan Wild Magic sama sekali. Karena kalau saja Shalltear diserang dengan Wild Magic yang kita lihat di animasi ini, maka bisa saja Shalltear akan berada dalam kondisi yang sama seperti di cerita alternatif. Oke, itu tadi breakdown overdrive skillnya Platinum Armor. Sekarang gue bakal bacakan deskripsi karakter Platinum Armor yang ada di game ini. Kalau kalian cari, deskripsi Platinum Armor ditulis dalam bahasa Jepang, karena saat ini dia baru saja rilis di Mask for the Dead versi Jepang. Nah, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Instagram Sunan Gunung Sari yang sudah ngebantu gue menerjemahkan deskripsi ini. Namanya adalah Sa Hakin no Yoroi atau Sa si Platinum Armor. Orang misterius yang menyebut dirinya sebagai Riku Agneya. Sosok sebenarnya adalah Saint Dorcus Physician yang akrab dipanggil Sa. Ini adalah armor full plate kosong yang dikendalikan Platinum Dragon Lord. Di masa lalu ketika makhluk yang disebut iblis hampir menghancurkan dunia, dia mengendalikan armor ini dan bersama teman-temannya yang disebut 13 pahlawan, mereka berhasil menghabisi para iblis itu. Keberhasilan mereka kemudian diceritakan secara turun-temurun melalui nyanyian para bard. Saat bertarung dengan armor ini, dia menggunakan 4 senjata utama yang melayang di sekitarnya, yaitu tombak, pedang, pedang besar, dan palu. Senjata itu memiliki kilauan yang sama dengan armornya, di mana ukurannya terlihat terlalu besar untuk tubuh manusia. Kalau dilihat dari bentuknya, rasanya armor itu lebih cocok dijadikan sebagai mainan daripada bertarung. Akan tetapi, kecepatan senjata ini bisa dengan bebas dimanipulasi hingga pada tahap dapat terbang dengan kecepatan layaknya tebasan dari seorang warrior berlevel tinggi, yang membuatnya sangat sulit untuk dihindari. Kekuatan serangan dari senjata ini pun sebanding dengan kecepatannya. Tapi tentu saja, ada orang di luar sana yang mampu menghindari atau bahkan menahan serangannya. Mereka adalah makhluk yang Sa sebut sebagai musuh yang mencemari dunia. Meskipun Sa tidak berada di sana, dia tetap bisa menggunakan Wild Magic seperti Ward Isolation Barrier atau Cloak of Light dalam jumlah terbatas, sehingga dia bisa bertarung seimbang melawan musuhnya. Wild Magic pada dasarnya adalah sihir yang berbeda dengan sihir dari Yggdrasil, yaitu tier magic yang telah mengakar di dunia ini, di mana pada saat ini hanya ada beberapa Dragon Lord yang bisa menggunakannya. Meskipun ini adalah sihir yang masih menjadi misteri, tapi kalau dilihat menggunakan tier magic Life Essence, bisa dipastikan kalau sihir tersebut bukan menggunakan mana point sebagai bayaran, melainkan menggunakan health point sebagai bayarannya. Bahkan ada beberapa sihir yang tidak bisa ditembus jika tidak menggunakan world class item. Wild Magic juga disebut sebagai sesuatu yang sangat langka dan bisa menjadi ancaman yang serius bagi Momonga. Bahkan, Sa sepertinya mendapatkan informasi kalau Momonga adalah salah satu eksistensi unik yang disebut player. Nah, itu tadi deskripsi lengkap yang tertulis di karakter Platinum Armor. Dari yang terlihat di sini, sebagian besar deskripsi Platinum Armor adalah informasi yang baru saja muncul di volume 14 kemarin. Seperti salah satu skillnya Platinum Armor yang disebut Cloak of Light, fakta kalau Wild Magic membutuhkan bayaran HP, dan informasi kalau Platinum Dragon Lord mencurigai Momonga sebagai player. Gue sebenarnya pengen breakdown kalimatnya satu persatu, tapi kayaknya deskripsi tadi sudah cukup jelas untuk bisa kalian pahami. Apalagi kalau kalian sudah baca volume 14. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ultima. Ya, nggak usah gue sebutkan ya. Cukup kalian lihat aja lah. Ada dari Zakaroyan Sensei. Oregairu kalau dibuat season 4-nya worth it nggak? Saya lagi bosan watchlist saya habis. Gue nggak bisa berpendapat sih. Karena terakhir kayaknya gue cuma nonton season 1-nya aja. Ada dari Touch Me. Bang, saran manhwa yang overpower dong.
Ini gampang sih, lu cari aja manhwa yang mirip Solo Leveling. Gua jamin ada puluhan, bahkan ratusan judul yang mirip-mirip dan semua MC-nya OP. Contoh nih, Memorize, The Life, Beginning After the End, Survival Story of Sword King, Rooftop Master, Tutorial Tower, Max Level Returner, Rebirth of Egg Circle Mage, dan masih banyak lagi. Masih dari Touch Me, oh iya hampir lupa, gue suka banget sama konten tentang Overlord di channel Lubang. Makasih bro. Dan terakhir ada dari Switch. Sensei, gimana pendapat lu buat anime Tatooine Balas Dungeon? Kalau animenya gue belum nonton, nanti gue maraton di Muse Indo kalau sudah tamat. Tapi gue sudah baca manganya dan gue suka tipe cerita seperti ini, dimana MC-nya overpower tapi dia nggak sadar kalau dirinya kuat. Dan ada beberapa judul manga yang premisnya mirip. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.